perjanjian yang diminta oleh Tuhan adalah sunat bagi semua laki-laki Israel. Karenanya sunat di sini mesti direnungkan dalam konteks perjanjian. Sunat yang kini ada dalam tradisi masyarakat kita kiranya lebih condong ke arah alasan kesehatan gitu ya. Mungkin dalam saudara-saudara Muslim tradisi sunat masih berkaitan erat dengan kehidupan beragama. Dalam masyarakat Jawa kadang-kadang masih terdengar istilah ini, kulo badhe ngislamaken anak kulo. Nah itu ya, maksudnya adalah menyunatkan. Ini pernah jadi masalah itu di paroki Gisting, Santo Pius Gisting. Waktu itu romonya Romo Trom di STY. Pagi-pagi ada umat yang datang ke gereja dan bicara sama Romo. Bicaranya itu persis ini. Romo, kulo badhe ngislamaken anak kulo. Nah, Romonya kan kaget. Maksudnya itu sebenarnya kan mohon doa mau menyunatkan anaknya. Tetapi bahasanya karena mengikuti bahasa masyarakat itu membuat Romo Trom itu kaget. Sehingga mulai saat itu di Gisting dilarang menyunatkan anak. Karena kaitannya ini mengislamkan. Jadi termasuk teman saya itu seangkatan Romo, sudah jadi Romo, itu pasti tidak sunat. Nah ini termasuk ini mengislamkan. Jadi Romo Trom itu mengatakan kalau begitu di Gisting mulai saat ini tidak boleh sunat. Sekarang masih berlaku loh. Waduh, saya belum tanya. Tapi pada waktu itu, jadi dilarang karena tadi istilahnya itu mengislam. Jadi tradisi sunat bagi pemeluk agama Islam masih terasa kaitannya dengan agama, sedangkan bagi orang-orang Katolik tidak mengaitkan dengan tradisi perjanjian. Sunat lalu dilihat dari kacamata iman, bukanlah suatu kewajiban. Lihat dari mana? Ini kacamata iman. Sehingga itu bukan suatu kewajiban. Nah, sekarang mulai lihat ya. Ngomong perjanjian baru sekarang. Dalam perjanjian baru, Yesus lebih menekankan sunat hati. Tadi Bapak tanya itu loh. Ya. Ketimbang sunat fisik. Hal yang sama sebenarnya pernah diutarakan oleh Nabi Yeremia. Nah, ini Pak. Jadi Nabi Yeremia sudah bicara mengenai sunat hati. Yeremia 4:4 itu ya. Paulus dalam Kisah Para Rasul secara jelas membela kaum tak bersunat, yaitu bangsa Yunani. Pada waktu itu ada perdebatan itu orang-orang Yunani itu harus sunat dulu apa enggak ketika harus menjadi Kristen. Nah, Paulus membela itu. Paulus meminta perhatian pemuka umat dalam konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu adalah konsili pertama dalam gereja, untuk tidak mengkaitkan soal menjadi Kristen dengan sunat. Sebab bagi Paulus menjadi Kristen tidak harus menjadi Yahudi dahulu. Bila sunat dikaitkan dengan menjadi Kristen, pasti banyak bangsa yang tidak mengenal tradisi sunat akan mendapatkan batu sandungan bila akan masuk agama Kristen. Paulus melihat sunat lebih sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman, ya. Meterai kebenaran berdasarkan iman. Bagi Paulus sunat bukanlah yang fisik semata, tetapi terlebih yang rohani. Bila orang Kristen menanggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus, itulah sunat. Jelas ya? Menanggalkan yang lama, membuang kulit katan tadi kan? Itu menanggalkan yang lama dan hidup secara baru.
Jadi yang tidak bersunat nggak usah gelisah itu, jelas kan? Mengenakan Kristus, kita sudah mengenakan Kristus berarti sudah sunat. Nah, apa tadi sebenarnya isi perjanjiannya itu? Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa isi dari perjanjian yang diikat antara Allah dan Yahweh atau Israel tidak berbeda. Memanglah demikian sebab isi perjanjian yang ditampilkan di dalam perikopah ini juga sama, yaitu sekitar keturunan Abraham yang akan menjadi bangsa yang besar dan soal tanah Israel. Dikaitkan itu. Tapi memang inti perjanjiannya itu adalah aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Rumusannya ya begitu. Di kemudian hari lalu kita rumuskan menjadi sangat panjang dan kita doakan setiap hari Minggu sekurang-kurangnya, yaitu dalam doa aku percaya. Syahadat itu. Nah, sekarang coba kita lihat teksnya. Bapak Ibu boleh coret-coret kitab sucinya. Yang pertama itu ayat 1 dan 2 itu adalah pengantar. Nah, ya, pengantar. Coba kita lihat. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, di situ Bapak Ibu, dengan tidak bercela. Simbol celah itu tadi adalah kulit kakak. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, itu kaitannya dengan janji itu adalah itu pengantarnya. Jadi perjanjian antara Allah dengan Abraham. Lalu yang kedua itu 3-8 itu perjanjian dari pihak Allah. Jadi dari pihak Allah apa? Itu 3 dan 4. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, jelas itu ya. Allah ngapain itu di dalam perjanjian? Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Nah, Bapak Ibu, perubahan nama itu terjadi ketika orang sudah disunat dari Abram menjadi Abraham, dan istrinya mengikuti dari Sarai menjadi Sarah. Ini perubahan nama itu menjadi sebenarnya hal yang penting gitu ya. Orang Katolik itu kan diberi nama baru ketika dibaptis. Ini sama dengan Abraham itu, berubah namanya menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Ini penting, kadang-kadang kita ini nama baptis itu asal-asalan. Lupa. Suka lupa. Ya lupa. Selain lupa itu kadang-kadang asal-asalan. Bapak ibunya itu cari nama itu yang penting keren-keren. Itu. Terus kalau udah keren gitu, cari yang mana gitu, cari yang sulit-sulit. Kadang-kadang nih Santo, nggak jelas. Harus jelas itu.